Shalom para pemirsa, semoga kabarnya baik-baik semua. Selamat datang kembali di diskusi Sekolah Sabat yang dipersembahkan oleh Gereja Masih Advent Hari ke-7 Uni Indonesia Kawasan Barat. Masih dalam tema besar kita selama kuartal pertama di tahun 2023 adalah mengenai mengelola bagi sang guru sampai dia datang. Dan pada pelajaran yang ketiga ini, kita akan membahas lebih spesifik mengenai kontrak memberi persepuluhan, yang sebenarnya sudah kita singgung di pelajaran minggu lalu. Untuk mendiskusikan pembahasan kali ini, kita kedatangan Pendeta Sony Situmorang, Direktur Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat, dan juga Pendeta Max Lucky Tinanti, Direktur Komunikasi Wilayah Kalimantan Barat. Shalom Bapak Pendeta, selamat tahun baru untuk Pendeta Lucky, baru pertama kali kita ketemu tahun ini. Selamat tahun baru. Terima kasih. Kita ada beberapa salam dan banyak sekali salam yang sudah masuk. Tapi khusus di bulan Januari kami akan terus menyampaikan salam tahun baru, gitu ya. Nanti di bulan Februari kita akan berlanjut kepada salam-salam pribadi yang lain. Ada Bapak Robi Tengor di Jemaat Pionir Bontang Kalimantan Timur, Dani Tulalo Jemaat Tambun Bolaang Mongondo, Heru Santoso Jemaat Koya Barat Jayapura Papua, Michael Gabrish Jemaat Omega, Bitung Timur, Sulawesi Utara, Josis Lolowang, Jemaat Mapanget Barat, Sulawesi Utara, Riyasih Sugito dari Jemaat Kedaton 7, Bandar Lampung, Cindy Suryani, Jemaat Dano Wudu, Bitung, Sulawesi Utara, Eka Sambonu, Jemaat Galilea, Adaut Maluku, dan juga Glenn Tambuwun, Jemaat Maesa, Parigi, Sulawesi Tengah. Nah, dari beberapa individu yang mengucapkan selamat tahun baru dan juga menyebutkan jemaatnya. Ada salam khusus dari Pendeta Lucky kepada mereka hari ini? Ya, saya secara pribadi mengucapkan selamat tahun baru bagi para umat-umat Tuhan yang selalu menonton dan menyaksikan diskusi Sekolah Sabat ini. Dan doa kami adalah kiranya saudara sehat-sehat selalu dan apa yang sudah dapatkan dari firman Tuhan bermanfaat untuk iman saudara, bahkan saudara sehat-sehat sepanjang tahun ini. Terima kasih. Amin, betul sekali. Itu semua harapan kita. Dan Pendeta Sony, dari beberapa nama yang sudah dibaca tadi ada yang mengatakan terima kasih dengan acara ini banyak pengetahuan Alkitab saya ketahui. Semakin dilancarkan dan semakin luas pekabaran firman Tuhan. Dan terima kasih kepada para hamba Tuhan yang sudah membagikan makanan rohani setiap minggunya katanya. Pendeta ada tanggapan tersendiri? Terima kasih para pemirsa, semoga acara ini berkat dan mudah-mudahan ke depannya kita akan bisa terus eksis atau tetap melaksanakan acara ini. Tolong doakan kami dan mari kita saling mendoakan. Terima kasih. Amin. Ayat inti dari pelajaran ketiga dengan judul kontrak memberi persepuluhan terdapat di dalam Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Pendeta Lucky, boleh tolong bawa kami dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk berkat dan kasih karunia Tuhan. Saat ini Tuhan kami akan membahas tentang pelajaran Sekolah Sabat di Sabat yang ketiga. Kiranya Tuhan memberkati kami, memberkati hamba-Mu, memberkati Pendeta Situmorang, memberkati Ivy dan Daniel di belakang layar yang selalu membantu kami. Kiranya pembahasan firman Tuhan ini akan menjadi berkat bagi umat-umat Tuhan yang menyaksikan, agar kami tahu bahwa pemilik segala sesuatu adalah milik Tuhan. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu, ampuni dosa dan pelanggaran kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta. Saya pribadi suka sekali dengan pelajaran ketiga ini, karena judul-judul perharinya itu sangat praktis, dan merupakan pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh orang-orang mengenai persepuluhan, begitu ya. Dan pertanyaan yang sudah masuk di pelajaran yang lalu, akan dijawab langsung melalui pelajaran ini. Jadi nanti di akhir tidak ada lagi pertanyaan, tapi kami akan jawab langsung di sini. Sebagai pembukaan, kita diberitahukan bahwa konsep persepuluhan itu sudah ada sejak zaman Abraham, gitu ya. Ketika Abraham menyelamatkan Lot dan juga beberapa orang lain dari sandraan orang lain, maka mereka diberikan hadiah dari Raja Sodom sebagai ucapan terima kasih kepada mereka, dan hadiah-hadiah itu 10%-nya Abraham berikan kepada Melkisedek. Nah, dari situ ada juga kutipan dari
penulis Kristen Ellen White yang diilhami oleh surga gitu ya, dikatakan bahwa sebenarnya konsep yang sama mengenai pemberian persembahan itu sudah ada sejak Taman Eden gitu ya, malah mundur lagi kembali sebelum Abraham. Jadi kita akan mulai telusuri dari cerita Abraham ini, kita ke hari Minggu dengan judul Persepuluhan sama dengan sepersepuluh. Ini sebenarnya pertanyaan dari, saya akan bacakan, Nathaniel Kidding. Nah ini saya langsung ke Pendeta Lucky nanti ya. Mengenai pembahasan ini dan juga pertanyaan Nathaniel Kidding yang mengatakan, apa ada di Alkitab di mana Tuhan tetapkan bahwa harus 10% yang menjadi milik Tuhan? Dari cerita Abraham, apa yang bisa Pendeta Lucky sampaikan? Baik, terima kasih untuk yang bertanya. Ya, kita kalau melihat dari apa yang Abraham sampaikan kepada kita, waktu Melkisedek datang dia mempersembahkan itu. Memang Melkisedek mempersembahkan 1/10, ya, 1/10 dari apa yang dia dapatkan itu. Meskipun kalau kita lihat cerita Lot, sebenarnya Raja Sodom itu mau memberikan kepada dia semua rampasan itu. Tapi kalau kita baca di situ, ya, Abraham menolak, dia tidak mau. Tapi dia malah mempersembahkan itu yang terbaik untuk Tuhan 1/10. Kalau kita juga baca di dalam pelajaran sahabat kita, ya, Alkitab mencatat dalam Imamat pasal 27 ayat 30 dan 27. Imamat pasal 30, 27 ayat 30 dan 32. Dikatakan di situ bahwa demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan, adalah milik Tuhan. Itulah persembahan khusus bagi Tuhan. Apakah kita mencatat? Alkitab mencatat itu. Jadi inilah yang diperhatikan Abraham. Bahwa Abraham mempersembahkan 1/10 bukan oleh karena kemauannya, tapi apa yang sudah Tuhan tuliskan di dalam Alkitab yang harus dipersembahkan. Bahkan di ayat 32 dikatakan bahwa mengenai segala persembahan persepuluhan dari lembu sapi atau kambing domba, maka dari segala yang lewat di bawah tongkat gembala waktu dihitung, setiap yang ke-10 harus menjadi persembahan khusus bagi Tuhan. Jadi Alkitab mencatat itu, bahwa kita harus mengkhususkan 1/10 dari setiap bagian yang kita peroleh dari Tuhan, dan itu harus kita khususkan untuk Allah. Maka Abraham pun melakukan hal yang sama, bukan karena kemauannya, tetapi memang Tuhan tentukan itu bagi manusia sebagai satu kewajiban bagi kita menyerahkan apa yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Sudah jelas sekali menjawab pertanyaan dari Nathaniel Kidding tadi. Ada cerita Abraham dan juga ada cerita Yakub. Nanti mungkin Pendeta Sony Situmorang boleh memakai cerita Yakub ya, bagaimana kedua hamba Tuhan ini mereka belum atau mereka ada sebelum bangsa Israel ada gitu ya. Kebanyakan orang berpikir bahwa persepuluhan itu identik dengan bangsa Yahudi gitu ya, atau agama Yahudi. Tapi kalau dilihat Abraham dan Yakub kan ada sebelum bangsa Yahudi gitu ya. Berarti ini di luar dari sistem agama gitu ya. Ini adalah perjanjian antara umatnya dan juga Tuhan yang langsung gitu. Dan bagaimana dengan kita sekarang, Pendeta, orang Advent di akhir zaman? Apakah masih berlaku persepuluhan ini? Saat ini banyak sekali konten-konten atau statement yang dikeluarkan oleh berbagai pribadi yang mengaku sebagai umat Tuhan, yang mengatakan bahwa validasi daripada perpuluhan itu sudah tidak valid lagi sekarang, atau itu hanya budaya orang Yahudi. Namun berbicara mengenai perpuluhan, maka kita harus ingat konsep dasarnya adalah mengembalikan 10% yang merupakan milik Tuhan seperti terangkan tadi. Lalu bagaimana dengan zaman sekarang? Coba kita ingat, ketika banyak orang mengatakan bahwa perpuluhan merupakan tradisi Yahudi, maka kisah yang telah dibaca oleh Pastor Lucky mengenai Melkisedek dan Abraham sangat-sangat jelas bahwa itu bukanlah kaum Lewi, oke? Bukan kaum imam, bukan karena mereka imam kan dikasih. Kemudian ketika kita masuk kepada kisah Yakub, maka dengan jelas juga di Baitul mereka sebutkan Betel ya. Yakub dengan jelas memberikan apa? Memberikan nazar. Kalau para pemirsa baca nanti di rumah, maka ini kan ayat 21-22, ayat 20 dari Kejadian pasal 28 dikatakan, lalu bernazarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian dipakai, maka
dan aku selamat, maka aku akan mengembalikan berapa? 1/10. Itu ceritanya. Intinya adalah Nabi Maliaki menulis 1/10 karena itu merupakan perintah Tuhan, ya. Terus terang saya katakan. Bahkan kalau ada satu nama yang sangat dekat dengan nama malaikat, itu apa? Malaki. Malaki atau Maliaki Indonesia artinya apa? Messenger atau yang diutus atau juru kabar. Makanya bahasa Indonesia kata malaikat, ya. Jadi intinya adalah di zaman modern ini konsep saya IV begini sama Pastor Lucky, persepuluhan merupakan ekspresi hormat dan kasih kita kepada Tuhan dengan mengembalikan 10% dari berkat yang kita miliki untuk keabadian Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, dan ekspresi itu juga ekspresinya Yakub, ya. Kalau kita lihat di Kejadian 28 ayat 21 dikatakan Tuhan akan menjadi Allahku. Jadi Yakub dan Abraham memberikan persepuluhan karena Allah adalah Allah, gitu ya. Itu ekspresi sukacita dan juga terima kasih mereka kepada Tuhan. Itu sudah menjawab pertanyaan nomor 1 di hari Jumat, saudara-saudara. Jadi boleh silakan dilanjutkan diskusinya di UKSS masing-masing. Kita lanjut ke hari Senin dengan judul "Di manakah rumah perbendaharaan itu?" Itu juga menjadi pertanyaan dari salah satu pemirsa kita, akun Evert TI. Ini pendeta Lucky dikatakan berpatokan pada Maleakhi 3 ayat 10 secara spesifik, ya. Apakah perbendaharaan itu di daerah, di uni, atau di jemaat? Nah, ini secara spesifik bagaimana struktur organisasi gereja Advent, gitu ya. Tapi berpatokan juga pada Maleakhi 3 ayat 10, di manakah perbendaharaan itu, pendeta Lucky? Baik, terima kasih Ivy dan para pemirsa yang dikasih oleh Tuhan. Alkitab mencatat dalam Maleakhi 3 ayat 10 bahwa kita harus membawa persembahan persepuluhan ke rumah perbendaharaan Tuhan. Di zaman orang Israel membangun Ka'bah itu menjadi pusat peribadatan mereka. Dan orang Israel membawa setiap persembahan mereka itu ke kemah tersebut, kemah suci, sebagai rasa syukur mereka, dan mereka tahu bahwa Tuhan hadir di sana, dan mereka yakin bahwa itu persembahan dan persembahan mereka diterima oleh Tuhan. Nah, untuk saat ini, gereja dipercayakan sebagai rumah perbendaharaan. Bahkan di dalam pelajaran kita dikatakan, gereja kita, gereja Advent, menetapkan conference daerah misi uni sebagai rumah perbendaharaan atas nama gereja sedunia yang dipercayakan Tuhan untuk mengelola setiap apa yang kita berikan kepada Tuhan. Jadi sebenarnya sesungguhnya kita memberikan itu kepada Tuhan. Ya, Tuhan mencatat dalam kita bahwa kita harus menabung di sorga atau menyimpan harta kita di sorga. Tetapi untuk wujud nyata saat ini, kita melihat bahwa gereja di mana kita berada adalah rumah perbendaharaan Tuhan. Dari gereja akan dikirim itu ke conference sebagai rumah perbendaharaan Tuhan, dan akan terus ke divisi, ya, ke uni, ke divisi. Bahkan itu dikelola dengan baik menjadi satu berkat bagi penginjilan bahkan pekerjaan Tuhan. Jadi mana ke rumah Allah? Rumah Allah adalah gereja kita. Daerah conference kita adalah rumah Allah. Dan kita percayakan bahwa semua itu akan dikelola dengan baik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih. Amin. Jadi prinsip yang sama, perbendaharaan ada di bait Allah, itu juga yang kita laksanakan pada hari ini. Walaupun bait Allahnya dalam bentuk gereja modern sekarang, gitu ya. Nah, pertanyaan di bawah hari Senin itu sangat baik sekali, Pendeta Soli Situmorang, dan itu menjadi pertanyaan nomor 2 di hari Jumat juga. Kita diajak untuk membayangkan, seandainya tidak ada konsep persepuluhan, apakah gereja masih berfungsi seperti sekarang? Bisa ada gereja yang bersatu walaupun global, gitu ya. Apakah kita masih akan bersatu? Apakah kita jadi cemburuan gitu ya, kok dia punya persembahan lebih banyak dari standar saya, standarnya ada di mana gitu ya. Dari membayang ini, apa pendapat dari pendeta seandainya tidak ada konsep persepuluhan yang dibawa ke perbendaharaan? Baik, terima kasih. Kembali kita masuk kepada fokus bahwa persepuluhan merupakan ekspresi kasih kita, dan kita mengakui Tuhan sebagai pemberi berkat. Dan sebagai bukti kasih tersebut, kita kembalikan 10% atau 1/10 seperti yang dikatakan oleh Alkitab. Masalahnya adalah ketika muncul pertanyaan, bayangkan jika semua orang berketetapan memberikan persepuluhan kepada siapa saja mereka inginkan. Dan mengorbankan apa? Gereja Advent sendiri. Hal-hal seperti itu sudah dimulai dari zaman dahulu kala. Ketika mereka menggunakan akal pikiran mereka. Bahkan menurut Tuhan Roh Kudus. Namun dengan jelas, kata the storehouse atau rumah perbendaharaan di paragraf pertama, paragraf kedua mengarah kepada bait suci.
Bait suci di sini adalah dalam konteks saat ini adalah tempat di mana eh, pengelolaan harta Tuhan tersebut apa? Dikelola. Dalam kota tadi Pastor Rudi katakan, persembahan dikumpulkan di gereja, dikirim ke conference atau union setempat untuk apa? Untuk digunakan mengabarkan Injil. Karena saya mau tegaskan kembali bahwa persepuluhan, atau mungkin coba Ivy boleh baca paragraf ke pertama dari Allah memasukkan. Ya. Allah memasukkan dalam petunjuknya, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Umatnya mengerti bahwa rumah Allah adalah bait suci, tenda yang dibangun dengan petunjuk khusus yang diberikan kepada Musa di Gunung Sinai. Kemudian, ketika orang Israel hidup di tanah perjanjian, lokasi pusat pertama adalah di Siloh, dan kemudian bait suci di Yerusalem yang lebih permanen. Anda melihat bagaimana kalimat di sini mengindikasikan di mana tempat atau pusat penyembahan itu berada di sana apa? Bait suci. Tapi sekarang Ivy, Pastor Lucky, ada orang yang mengartikan begini, oh kan di buku 1 Korintus dikatakan, oh tubuhmu Allah bait roh Allah. Maka kita bisa kasih perpuluhan ke kita sendiri yang penting kita gunakan untuk pelayanan. Hati-hati saudara, hati-hati. Misinterpretasi akan membuat kita menjadi sesat. Namun yang sangat jelas dikatakan di sini. Afi baca sedikit lagi paragraf kedua sampai sampai tabernakel. Oke. Sebagai anggota keluarga Allah, kita ingin mengerti dan mempraktikkan kehendak-Nya tentang apa yang harus kita perbuat dengan persepuluhan kita. Dalam catatan kitab suci, kita mempelajari bahwa 3 kali dalam setiap tahun, Paskah, Pentakosta, dan Hari Raya Tabernakel, umat Allah berjalan ke Yerusalem untuk membawa persepuluhan dan persembahan mereka secara pribadi dan memuji serta berbakti kepada Allah. Terus. Kemudian orang-orang Lewi akan mendistribusikan persepuluhan itu kepada saudara-saudara mereka di seluruh tanah Israel. Oke, perhatikan. Orang Lewi yang tidak punya tanah akan mendistribusikan kepada saudara-saudara mereka yang membutuhkan di seluruh Israel. Saat ini juga gereja atau para Lewi kita bisa katakan atau gereja lah kita katakan akan mendistribusikan perpuluhan tersebut untuk mengabarkan Injil ke seluruh dunia. Dan mereka yang hidup dari pelayanan akan disokong oleh perpuluhan ini. Tapi nanti kita akan bahas itu di hari berikutnya. Terima kasih. Betul, terima kasih Pendeta sudah sangat jelas. Semoga pertanyaan dari akun EvertPI juga sudah terjawab ya. Di hari Selasa, tujuan pemberian persepuluhan. Sekarang pertanyaannya, setelah dikumpulkan ke perbendaharaan tersebut, apa penggunaannya gitu ya, atau pengadaannya kemana? Pendeta Lucky, boleh memulai dengan apa yang tadi sebenarnya Pendeta Sony Situmorang sudah singgung ya, silakan. Baik, terima kasih Ivy. Para pemirsa yang diberkati oleh Tuhan. Jadi kita diberkati Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Saya pikir Tuhan sudah sungguh luar biasa dalam hidup kita. Mempercayakan pada napas hidup, mempercayakan kita kesehatan, bahkan berkat materi. Nah, kita diminta untuk mengelola setiap harta milik ini dengan baik. Ya, kita sudah belajar tadi bahwa persepuluhan kita serahkan itu kepada Tuhan. Untuk siapa? Pelajaran kita membahas dalam Bilangan pasal 18 ayat 21 dan 24 dikatakan, mengenai Bani Lewi sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan persepuluhan di antara orang Israel sebagai milik pusakanya untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka, pekerjaan pada kemah pertemuan. Jadi praktek persepuluhan ini pada waktu itu ya diberikan kepada Bani Lewi oleh karena dari 12 suku Israel, Bani Lewi dikhususkan untuk melayani kemah pertemuan, kemah suci, dan mereka tidak diizinkan untuk melakukan hal yang lain. Maka setiap pemberian dari bangsa Israel berupa persembahan persepuluhan itu dipercayakan kepada mereka untuk menjadi bagian mereka, menjadi makanan mereka. Artinya bahwa kalau Bani Lewi waktu itu diberikan berkat itu sebagai makan mereka, menjadi hidup mereka, maka Tuhan juga merindukan persembahan persepuluhan untuk saat ini untuk membantu pekerjaan Tuhan. Bahkan pelayan-pelayan Tuhan yang melakukan pekerjaan Tuhan harus makan dari situ. Jadi untuk itulah diberikan kepada diserahkan itu. Jadi kalau kita serahkan itu ke rumah perbendaharaan Tuhan,
maka rumah perbendaharaan Tuhan akan mengelola itu untuk pelayan-pelayan Tuhan, untuk mendukung penginjilan. Buku Penata Layanan mengatakan bahwa barang siapa tidak menggunakan apa yang diberikan Tuhan untuk membantu pekerjaan Tuhan, maka berkat itu akan berubah menjadi kutuk dalam kehidupannya. Jadi orang Lewi dikhususkan untuk persembahan persepuluhan itu oleh karena mereka mengerjakan pekerjaan Tuhan, mengerjakan pelayanan di bait Allah. Maka untuk saat ini pun saya dan saudara harus memberikan itu kepada Tuhan oleh karena Tuhan nantinya akan menyisihkan itu untuk pekerja-pekerja Tuhan melalui organisasi di dalam pelayanan. Terima kasih. Terima kasih Pendeta Luki. Jadi tujuan yang pertama yang kita lihat tadi adalah untuk pekerjaan Tuhan, pelayanan Injil. Dan sebagai pembina Pathfinder juga, Pendeta saya pernah mengajar mengenai kepahaman penata layanan. Ya, di situ diberitahukan persen-persen kemana persepuluhan itu akhirnya berakhir gitu ya. Apakah ke sekolah Tuhan, apakah ke pensiunan, dan lain-lain. Jadi mungkin pemirsa yang juga menjadi pembina Pathfinder atau seorang Pathfinder sudah pernah mengikuti kepahaman tersebut ya. Terima kasih. Berikutnya saya ke Pendeta Sony Situmorang. Di sini kita akan melihat tadi kan tujuannya lebih bersifat kolektif ya Pendeta, sebagai organisasi, sebagai sebuah gereja dunia. Bagaimana dengan tujuan pribadi? Apakah kita juga diuntungkan ketika kita memberikan persepuluhan atau maksudnya mengembalikan persepuluhan? Silakan Pendeta. Baik, sedikit kita masih ingat para pemirsa, suku Lewi merupakan suku bangsa Israel yang tidak diberikan tanah ketika mereka ada di Kanaan. Dan komitmen dari mereka dengan Tuhan adalah bahwa suku Lewi akan melayani di Ka'bahnya. Itu sebabnya di paragraf kedua, mereka disorong oleh perpuluhan dan juga mereka makan dari perpuluhan. Dan tujuan pertama tadi sudah disampaikan oleh Pendeta Luki. Tujuan kedua itu mengarah kepada pertanyaan dan juga pernyataan dari Ivy. Mungkin Ivy bisa baca paragraf terakhir, Ivy. Alasan besar yang kedua untuk kesetiaan dalam keuangan adalah untuk mengakses janji berkat nyata dari Allah. Sebagai bagian dari kontrak pemberian persepuluhan, Allah telah menjanjikan berkat-berkat yang besar, sehingga kita tidak akan memiliki cukup tempat untuk menerimanya. Dengan semua kelebihan kita dan orang lain, untuk mendukung pekerjaan Allah dengan persembahan kita. Perhatikan kata yang digunakan, kontrak persepuluhan. Nah, saya yang hanya ingin terangkan kenapa sampai penerjemah atau penulis menggunakan kalimat ini untuk membuat lebih sederhana bahasa itu sesuai pengertian kita, supaya kita mengetahui ketika kita terus berhubungan dengan Tuhan kita dan setia dalam memberikan persepuluhan, maka berkat yang nyata sangat jelas. Bahkan ayat paragraf kedua, paragraf ketiga, Ivy, tolong Ivy. Bahkan saya katakan sebagai bahkan. contoh. Nah, bahkan. Enggak, memberikan. Oh, memberikan persepuluhan itu penting oleh karena hal itu menolong kita meneguhkan hubungan percaya dengan Tuhan. Mengambil 1/10 dari pendapatan kita dan memberikannya dalam tanda kutip, sesungguhnya menuntut lagi mempraktikkan iman, maka imanmu. Terima kasih, iman maka bertumbuh. Itulah yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Makanya ketika saudara baca Alkitab, walaupun tidak dikatakan dengan jelas kata perpuluhan di sana, namun para pemirsa boleh baca Kisah 20 ayat 35, dan di sini akan dibaca oleh Ivy akan apa yang Paulus anjurkan untuk kita lakukan untuk jemaat di Efesus atau penatua di Efesus pada saat itu. Silakan Ivy, boleh baca? Kisah 20 ayat 35, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Perhatikan kalimat, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh apa yang Tuhan ajarkan. Telah kuberikan contoh bahwa kita harus mengingat perkataan Yesus. Bahkan di kalimat terakhir katanya lebih berberkat memberi daripada menerima, yang digunakan dengan kata bahagia. Artinya tujuan pemberian persepuluhan itu untuk melatih roh memberi kita juga, roh kesetiaan kita, roh keyakinan kepercayaan kita kepada Tuhan, dan roh untuk mengakui, menunjukkan iman kita kepadanya melalui praktek hal tersebut. Terima kasih Ivy.
Terima kasih. Saya yakin para pemirsa juga memiliki pengalaman gitu ya, bagaimana ketika memberi, kok berkatnya malah lebih banyak ya. Boleh disampaikan di UKSS masing-masing. Dan pertanyaannya adalah, apakah Israel pernah rugi ketika mereka memberikan persepuluhan? Jika itu bisa menguatkan kita gitu ya, boleh didiskusikan bersama. Kita lanjut ke pembahasan hari Rabu dengan judul Memberi Persepuluhan dari Pendapatan Kotor atau Bersih. Nah, ini satu juga pertanyaan yang sangat praktis dan banyak ditanyakan oleh para umat-umat ya, Pendeta Luki. Jadi jawabannya bagaimana? Bagaimana kita mencari contoh-contoh di Alkitab, apakah kita memberikan persepuluhan dari pendapatan kotor, istilahnya sebelum pajak diambil gitu ya, atau dari pendapatan bersih setelah pajak kita diambil. Baik, terima kasih Ivy dan para pemirsa yang diberkati Tuhan. Memang menghitung-hitung berkat Tuhan adalah hal yang menyenangkan buat pribadi kita. Bahkan di saat kita terima upah dari pekerjaan kita, wah itu sungguh luar biasa. Tetapi di saat kita menghitung punya Tuhan, ini menjadi problema buat kita. Mungkin kalau pekerja kantoran dia mendapat gaji utuh dengan tunjangan-tunjangannya, dia tidak akan susah menghitungnya itu. Ya, menurut dia ya ini semua kompe atau semua gaji yang didapatkan dia akan sisihkan 10% untuk Tuhan. Nah, kotor dan bersih. Kalau kotor artinya bahwa tunjangan itu masih ada di dalamnya atau biaya-biaya apa yang didapatkan itu masih ada di dalamnya dan dia potong itu untuk Tuhan. Nah, kalau untuk yang bersih, mungkin seorang wirausaha atau pekerja yang punya usaha, dia akan mengatakan bahwa saya akan potong semua apa yang sudah menjadi bagian saya atau modal saya dan nanti keuntungan saya akan hitung itu dan itu yang saya potong 10% menjadi hal yang bersih yang saya berikan kepada Tuhan. Nah, kalau kita melihat dalam pelajaran sekolah sahabat kita, satu penelitian kebiasaan memberi anggota jemaat menunjukkan bahwa itu di alinea yang kedua, mayoritas anggota gereja masih akan hari ketujuh mengambil persepuluhan dari pemasukan kotor, yaitu sebelum pajak dikeluarkan. Jadi sebelum pajak dikeluarkan, kita sudah potong itu hak milik Tuhan, 10% dan kita serahkan kepada Tuhan. Contoh Alkitab, janda di Safat, 1 Raja-Raja 17-16, dia memberikan dari semua yang dia miliki. Bayangkan sudah habis, dia tidak punya apa-apa lagi ya. Tetapi pada saat dia mau memberikan, dia memberikan kepada Elia dengan semua apa yang terakhir dalam miliknya. Artinya, ya mungkin pilihan kepada kita, saudara mau pilih yang kotor atau yang bersih, mungkin itu pilihan di tangan kita. Tapi jika saudara benar-benar memberikan, biarlah kita seperti janda ini. Dia memberikan dari semua yang dia miliki dalam hidupnya, tanpa menghitung mana bersih, mana kotor. Tapi dia memberikan dengan segenap hatinya untuk menjadi satu persembahan yang mulia di hadapan Tuhan. Dan apa yang kita lihat dari hasil yang janda itu dapatkan, dia tidak berkekurangan, malah berkelimpahan dalam hidup. Jadi umat-umat yang dikasihi Tuhan jangan ragu untuk memberikan. Kalau bisa kita berikan dari semua penghasilan kita yang kotor yang kita hitung, mari kita berikan. Karena Tuhan memberkati dan menepati janjinya di dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih. Terima kasih Pendeta. Jadi intinya mau kotor atau bersih itu merupakan pilihan kita gitu ya. Dan di sini saya suka jangan kita menghakimi katanya untuk pilihan orang lain tersebut. Tapi ada beberapa jemaat Pendeta Sony Situmorang, maksudnya bukan jemaat ya, individu yang kalau dibilang terserah itu mereka bingung jadinya untuk memutuskan gitu ya. Jadi kalau terserah kenapa Alkitab tidak kasih tahu aja sih katanya gitu A gitu atau B. Tapi alasan dibalik itu kenapa ya Pendeta Tuhan memberikan kita pilihan dalam menentukan jumlah total dari pendapatan kita. Boleh Pendeta tanggapi? Baik, terima kasih. Konsep pertama yang harus kita ingat adalah bahwa Tuhanlah pemilik segala sesuatu. Dan kita hanya dipercayakan untuk mengelola apa yang dia miliki yang menjadi berkat bagi kita. Memang sekilas ketika baca Testimonies for the Church, kotor atau bersih ini terserah kita. Namun kalau saudara perhatikan tulisan Ellen White ini adalah satu kalimat yang merupakan tantangan bagi kita. Kenapa? Konsepnya begini, kita mengetahui berapa penghasilan kita. Saya pribadi bukan saya kasih 10% dari berapa gaji saya. Apa? Tapi apa yang saya rasakan berkat dari Tuhan, maka saya berikan 10% bagi Tuhan. Contoh, di kantor mungkin, kalau kami di kantor Uni itu 10% dari pendapatan, belum dipotong pajak. Mungkin di mission lain tidak ada pajak, kami dipotong pajak, tapi kami kasih 10% langsung.
Tapi kami juga tidak menghakimi. Hanya saya mau coba saudara baca paragraf hari Rabu, paragraf 1, 2, 3, 4 bagian B, Ivy. Setiap orang. Nomor 2 dari bawah, paling bawah, setiap orang. Tulisan Ellen White ya mengatakan, setiap orang adalah penilai bagi dirinya sendiri dan biarkan dia memberi sebagaimana yang direncanakan dalam hatinya. Perhatikan kalimat itu. Kalau kita coba sekilas seperti kalimat biasa. Namun kalau saudara coba digging, gali lebih jauh, maka ingat, kembali konsepnya itu merupakan berkat dari Tuhan. Ketika saudara merasakan bahwa itu berkat dari Tuhan, yang diberikan kepada Anda pribadi, berikan persepuluhan. Kenapa? Pelajaran hari Selasa mengatakan apa itu tadi? Itu merupakan langkah iman. Hanya oleh memperhatikan iman, maka imanmu akan bertumbuh. Saya singkat 1 menit, nggak sampai. Ada seorang teman saya dari UNAIK. Ketika dia baru tamat, dia panggil saya makan, dia bilang, Son, gua stres, saya stres. Kenapa saya bilang? Waktu guys saya tamat dari udah masih 800.000, tahun 98, 99, lancar saya kasih persepuluhan. Tapi setelah tahun 2002 saya naik, dia katakan kalau saya ngasih waktu itu 7 juta masih saya kasih. Tapi ketika gaji naik menjadi 50-an juta, terakhir kami bertemu, dia katakan, Son, gue jadi bingung. Masakan saya harus kasih 5 juta buat perpuluhan. Apakah tidak lebih bagus saya kasih buat orang-orang susah? Nah, hati-hati para pemirsa di mana pun berada. Konsep Yudas akan selalu menghantui pikiran kita dan mengatakan lebih bagus saya kasih kepada orang-orang susah kalau kita kasih. Tapi ingat, ketika kita mempunyai iman, maka apa yang Tuhan katakan berikan persepuluhanmu jangan ditanya lagi. Jangan ditanya, jangan Anda berdebat dengan Tuhan. Ketika Tuhan katakan kembalikan 10% dari berkat yang kuberikan kepadamu, maka kalimat tadi, setiap orang adalah penilai bagi sendiri. Kami tidak menghakimi, bahkan pendeta pun tidak boleh menghakimi. Berapa yang Anda kasih, Anda sendiri akan merasakannya. Kenapa? Karena itu merupakan tanda atau suatu persembahan atau persepuluhan, bukan ekspresi iman Anda, tindakan iman Anda secara pribadi kepada Tuhan Anda. Hanya Anda dan Tuhan Anda yang tahu apa hal tersebut. Namun dalam konsep saya pribadi dan Alkitab yang saya yakini adalah 10% dari berkat yang Anda terima, itulah yang kita akan berikan kepada Tuhan. Satu kalimat terakhir, ketika saya kecil, Papa saya ajarkan, kalau tulang atau paman kasih uang jajan 100 rupiah, maka kami diajarkan untuk mengasingkan 10% atau 10 rupiah untuk dibawa ke persepuluhan. Itulah berkat, bukan penghasilan, saudaraku. Itu dari saya, Ivy. Terima kasih. Terima kasih Pendeta. Para pemirsa suka sekali cerita dan ilustrasi gitu ya. Jadi tadi pasti sudah sangat lebih membuka wawasan kita tentang konsep persepuluhan yang dihidupkan. Karena di bagian bawah dari hari Rabu, malah ketika kita menjelaskan kepada orang bagaimana sih persepuluhan tersebut gitu ya, kita diajak untuk membagikan pengalaman berkat daripada teknisnya gitu ya. Oh ini 10% nih bagi begini, ini kasih ke sini. Mungkin orang lain jadi bingung ya ketika mendengar tersebut, tetapi ketika kita membagikan apa berkatnya, apa pengalaman indahnya ketika kita mengembalikan persepuluhan, itu akan lebih indah didengar oleh orang lain. Terakhir, kita akan lanjut ke hari Kamis dengan judul sebuah persepuluhan yang jujur atau setia. Kita diminta tanggung jawab gitu ya. Dan di sini ada beberapa tanggung jawab sekalian juga untuk menyimpulkan pembahasan kita minggu ini. Jadi Pendeta Luki, apa tanggung jawab pemberi dan juga apa tanggung jawab pengelola dalam hal ini gereja? Silakan Pendeta. Baik. Sebagai pengelola harta milik Allah, para pendengar setia pelajaran ini, saya dan saudara diberikan tanggung jawab untuk mengelola setiap hak milik Allah dengan baik. Kita dipercayakan untuk bertanggung jawab mengelola perbenaran milik Allah. Nah, sebagai pengelola, maka kita akan menjaga, kita akan menghitung, kita akan membuat yang terbaik untuk Tuhan. Ya. Bahkan di saat mengembalikan, saya dan saudara tidak menawar-nawar, tapi kita harus mempertanggungjawabkan itu dengan baik. Jika Allah menginginkan 10, maka kita harus kembalikan 10. Saya dan saudara tidak bisa menawar-nawar apa yang menjadi bagian Allah di dalam kehidupan kita. Nah, sebagai pengelola, ya sebagai penerima, ya kita harus juga
kita dipercayakan berkat itu untuk menerima dengan baik, maka kita pun harus melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Saya yakin bahwa siapapun pengelola daripada harta milik Allah ini, di saat kita memberikan, mereka juga mempunyai tanggung jawab besar untuk Allah. Saya yakin mereka akan berlaku jujur. Nah, kejujuran di sini dan kesetiaan diuji dalam kehidupan kita. Saya baca salah satu tulisan dari buku penata lain dikatakan bahwa di saat Allah mempercayakan kita berkat di dunia ini, itu adalah salah satu ujian untuk kita sebagai ujian kesetiaan kepada kita. Apakah kita setia kepada Tuhan dalam menerima berkat-berkat Tuhan dan mengelola itu atau tidak? Dan di sini dituntut tanggung jawab kepada kita. Jika kita tidak lulus di dunia ini, saudaraku, maka kita tidak akan lulus ke surga. Karena inilah tujuan Tuhan mempercayakan kepada kita segala hak miliknya untuk kita. Karena disinilah kita menunjukkan bahwa kita menghormati Allah sebagai Sang Pencipta. Ya, disinilah kesetiaan dan kejujuran kita diuji dalam kehidupan kita. Dan saya yakin bahwa saudara tidak perlu ragu untuk menyerahkan ini kepada Tuhan. Tangan-tangan yang menerima adalah tangan-tangan Tuhan yang sudah dipercayakan, bahkan sudah bertanggung jawab untuk mengelola itu. Jika hal itu mungkin tidak berkenan di mata kita, biarlah itu urusan kita dan Tuhan, karena Tuhan memperhatikan, bahkan Tuhan mencatat semuanya. Ya, Tuhan mencatat. Jadi bagian kita adalah mari tanggung jawab kita berikan dengan jujur. Jangan pernah kita melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, karena semua itu hanya membawa kita kepada hal dosa di dalam kehidupan kita. Terima kasih. Terima kasih Pendeta Lucky, sudah sangat jelas, dan itu membawa kita kepada pertanyaan di bagian bawah hari Kamis. Tadi sebenarnya Pendeta Lucky sudah singgung ya. Jadi Pendeta Sony, ada satu isu nyata yang selalu didiskusikan oleh jemaat-jemaat gitu ya. Beberapa orang berpendapat bahwa mereka tidak suka bagaimana persepuluhan itu digunakan, sehingga mereka tidak mengembalikan persepuluhan atau mengirim uang mereka ke tempat yang lain. Boleh tolong Pendeta Sony tanggapi? Oke, terima kasih. Ini pertanyaan yang umum. Ketika orang bicara mengenai suka atau tidak suka, maka itu sifatnya lebih subjektif ya. Itu mengarah kepada pribadi seseorang. Suka atau tidak suka itu punya latar belakang masing-masing. Suka atau tidak suka itu lebih mengarah kepada interest. Suka atau tidak suka itu lebih mengarah kepada personal perspektif atau personal feeling. Namun, ketika kita berbicara mengenai persepuluhan, maka the storehouse atau storage atau storehouse, rumah perbendaharaan adalah tempatnya. Benar, Ivy. Saya pernah dengar orang, aduh, perpuluhan kita tidak digunakan sebagaimana tempatnya. Oke, bagian kita adalah mengembalikan persepuluhan. Bagian hamba-hamba Tuhan mengelola persepuluhan. Stewardship. Bila mana pengelolaan persepuluhan itu salah, bukan tugas kita untuk langsung menjudge, karena kita punya keterbatasan. Namun ingat, ketika pelajaran hari Kamis mengatakan perpuluhan yang jujur atau setia, Anda diselamatkan bukan oleh karena orang tua Anda, bukan oleh karena keluarga Anda, tapi hubungan dengan Tuhan oleh kasih karunia-Nya. Ketika tadi Ivy katakan ada orang yang tidak suka, bahkan Ivy ini yang lebih jelas, ada orang yang tidak kasih perpuluhan. Ivy, saya mau katakan para pemirsa, ketika kita tidak kasih perpuluhan, Tuhan tidak akan makin miskin karena kita tidak kasih persepuluhan. Terus terang, Tuhan tidak kasih. Tapi kenapa Dia mau Anda mengambil persepuluhan? Agar Anda terlibat dalam pekabaran Tuhan. Itu sebabnya. Coba kita, Ivy boleh baca paragraf terakhir, Ivy, dari kata mengelola bagi Allah. Ya. Mengelola bagi Allah adalah satu kesempatan istimewa juga. Dia memberkati dan menopang kita dan meminta hanya 1/10. Dan kemudian dia menggunakan 1/10-nya untuk menyokong mereka yang berada di dalam pelayanan, sama seperti yang dia lakukan untuk suku Lewi selama masa bangsa Israel kuno. Perhatikan kalimat dia menggunakan persepuluhan untuk menyokong mereka yang berada dalam pelayanan. Tentu kita bisa ambil kesimpulan. Kenapa ada suka, tidak suka. Saran saya buat para pemirsa di rumah atau dimanapun Anda berada. Ketika berbicara mengenai persepuluhan, jangan lihat pendetamu. Jangan lihat temanmu. Jangan lihat yang lain yang boleh saja punya kelemahan. Tapi lihat Tuhan. Lord, saya berikan ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya kembalikan ini karena memang Engkau mengatakan dalam firman-Mu untuk menggalikan 10%. Yang lain itu urusan Tuhan dengan orang yang mengelolanya. Satu kalimat terakhir. Para pemirsa di rumah, Anda boleh baca Matius 25 mengenai perumpamaan talenta.
Saya tidak akan terangkan di sini. Apa katanya? Saya mau katakan yang punya dikasih satu talenta tersebut itu mirip dengan asa yang tidak suka pengolahannya. Dia tanam, nah dia bikin apa-apa, nah dia keluarkan effort, tapi pada akhirnya dia akan lihat akan tuai apa yang terjadi baginya. Intinya adalah apa? Perpuluhan adalah tindakan iman kita dan harus dilakukan secara jujur dan setia. Terima kasih, Ivy. Amin. Puji Tuhan untuk diskusi kita di pelajaran ketiga sudah sampai akhirnya. Jadi untuk kesimpulan saya akan kembali kepada Bapak Pendeta sekalian, boleh singkat-singkat. Jadi pengalaman hubungan dengan Allah seperti apa sih yang Tuhan rindukan ketika umatnya menghidupkan perjanjian persepuluhan itu. Boleh saya mulai dari Pendeta Sony terlebih dahulu? Baik, kalau kita mau melihat pengalaman, maka secara singkat saya katakan, saya dari kecil hidup dari perpuluhan dan dididik mulai perpuluhan. Saya bisa saksikan saudaraku, sejak kecil hidup kita sederhana, dalam arti sampai sekarang pun sederhana. Tapi tidak pernah kita menjadi seorang peminta-minta, asal kita setia kepada Tuhan. Saya punya banyak kesalahan, banyak dosa, tapi khusus yang ini saya katakan Tuhan, sejauh mungkin saya akan mengembalikan persepuluhan sesuai dengan firman Tuhan. Yakinlah, imanilah. Tuhan akan memberikan berkat yang limpah bagi kita. Walaupun di luar sana banyak pemikiran-pemikiran bertaburan lain yang mengatakan tidak ada perpuluhan di perjanjian baru dan macam-macam. Saya yakinkan Anda, perpuluhan adalah urusan Anda dengan Tuhan, bukan dengan teolog terkenal atau siapapun itu. Dan buktikan sendiri, saya bisa kasih garansi ketika Anda siap memberikan perpuluhan, maka berkat yang limpah akan dicurahkan bagi rumah Anda dan bagi keluarga Anda. Terima kasih. Amin. Pendeta Luki, silakan menambahkan. Baik, terima kasih. Saya pikir apa yang menjadi milik Tuhan haruslah menjadi milik Tuhan. Apa yang menjadi baik milik kita, biarlah menjadi milik kita. Pengalaman, saya pikir sebelum saya melihat orang lain, saya melihat orang tua saya sebagaimana kita semua orang dan kita semua. Teladan pertama dari kecil saya lihat bahwa orang tua saya adalah orang yang setia dalam memberikan. Bahkan itu menjadi satu tabiat bagi kami. Bahwa sampai hari ini kita tidak berani untuk mengingkari janji kita dengan Tuhan. Biarlah kita ambil keputusan mulai saat ini untuk mengelola harta milik Allah dengan baik. Karena dengan itu Allah akan mempercayakan kita lebih besar lagi berkat di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Dan bagi para pemirsa sekalian, bagaimana pengalaman hidup saudara? Boleh juga dimasukkan di kolom komen di bawah. Dengan senang hati pasti itu akan menguatkan saudara-saudara lain yang membacanya. Dan untuk di akhir, saya akan minta kesediaan Pendeta Sony Situmorang untuk berdoa. Dan juga ada satu permintaan doa Pendeta dari Bapak Arifin di YouTube, mengatakan tolong doakan untuknya dalam melunasi hutang agar hidup tenang dan damai. Silakan Pendeta. Kita berdoa. Bapak Semawi, terima kasih Tuhan atas pelajaran yang indah yang telah Engkau bagikan bagi kami. Persepuluhan merupakan konsep yang telah Engkau tanamkan dari zaman dahulu yang kami praktekkan hingga saat ini. Dan kami tahu Tuhan, setan akan berusaha mengaburkan pandangan kami. Namun puji nama Tuhan, ketika pelajaran pekan ini kami diajarkan bahwa perpuluhan merupakan ekspresi kami, tindakan iman kami, respon kasih kami yang harus kami lakukan dengan jujur dan setia. Bapa, Engkau yang memberikan berkat kepada kami dan kami yang merasakannya. Dan hanya kami dan Engkau saja yang tahu berkat-berkat tersebut dan bagaimana kami mengapresiasikannya. Kami percaya Tuhan dengan pelajaran yang indah ini, maka seluruh pemirsa dimanapun mereka berada akan boleh melihat dari mata rohani mereka bahwa Engkaulah Tuhan yang senantiasa melindungi mereka. Terima kasih untuk pelajaran yang indah demikian juga para pemirsa dan juga keluarganya serta orang-orang yang mereka kasihi. Berkati hamba-Mu, Pendeta Luki Tinenti, Ivy, dan juga Daniel Bang Layar. Biarlah yang kami persembahkan ini berkat bagi banyak orang. Dengarkan doa kami Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan untuk pelayanan Pendeta Luki dan juga Pendeta Sony. Kita akan bertemu di kesempatan mendatang lagi. Dan pemirsa, setelah membahas mengenai persepuluhan, minggu depan kita akan membahas mengenai persembahan. Apa kira-kira berkat yang Tuhan simpan bagi kita ketika kita suka memberi? Itulah yang akan kita sama-sama pelajari. Sampai ketemu lagi. Tuhan memberkati kita semua.